sikat, tapi sebaiknya jangan ada pelanggaran seperti ini. Nah, lihat jarak antar lini pemain Persik Kediri rapat sehingga tidak ada ruang bagi David da Silva. Dan ini dilakukan Ribo, sikat langsung. Kehegat ulang cuba-cuba. Nah teman-teman, ini banyak yang bertanya ke aku, bagaimana sih cara menghentikan David da Silva, striker dari Persebaya Surabaya. Nah di video ini kita bakal menganalisa, mendiskusikan, membahas bagaimana cara menghentikan David da Silva. Sebenarnya cara menghentikan David da Silva ini udah dilakukan oleh Persik Kediri di pertandingan awal Liga 1 teman-teman. Pada pertandingan itu benar-benar mati ya, dalam tanda kutip, pergerakan dari David da Silva. Saksikan video ini, kita langsung menuju ke grafis teman-teman. Nah, jadi teman-teman, ini starting eleven yang digunakan Persebaya Surabaya ketika menghadapin Persik Kediri. Ini di awal Liga 1 ya teman-teman ya. Nah, di sini Persebaya Surabaya menggunakan formasi 4-3-3 ataupun 4-2-3-1 teman-teman, sedangkan Persik Kediri menggunakan 3-5-2, 5-3-2, bertransformasi gitu teman-teman. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan ketika menghadapin David da Silva, pertama, jarak antar lini tengah dan lini belakang lawan ataupun tim yang melawan David da Silva harus rapat. Nah, di sini posisi David da Silva. Nah, di sini lawan dari David da Silva yaitu Persik Kediri menggunakan warna merah. Nah, jadi setidaknya Gaspar, Adi Eko, Sakitido dan lini belakang Persik Kediri harus mempunyai ruang yang baik, ruang yang dekat dalam tanda kutip ya. Tidak memberikan ruang yang luas di sekitaran sini teman-teman. Sekitaran sini, karena ini berbahaya dan menguntungkan bagi David da Silva. Seperti yang aku bilang di analisis taktik ataupun analisis gaya permainan David da Silva, David da Silva itu tidak bisa diberikan ruang yang bebas. Nah, makanya ketika dia bermain di Korea Selatan, dia gagal, tidak begitu berkembang teman-teman. Bukan gagal sih, tidak begitu berkembang, karena permainan di sana jarak antar lininya sangat-sangat baik. Seperti itu teman-teman. Di sini harus jarak antar lini rapat. Nah, maka pada pertandingan ini lini kedua sama lini belakang Persik Kediri sangat-sangat berperan vital teman-teman, mematikan pergerakan Silva. Karena apa? Karena Adi Eko biasanya teman-teman membackup ya, membackup daerah sini. Nah, membackup daerah sini, kemudian Sakitedo berada di sisi sini ketika bertahan teman-teman, Gaspar berada di sisi sini. Jadi mereka membackup satu sama lain dan posisi lini tengah ke lini belakang rapat. Nah, depan ada Libo, di sini ada Adi Eko. Jadi tertutup. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, David da Silva harus di man to man marking, di marking terus teman-teman, terus. Nah, jadi kalau misalnya tidak di marking, itu bakalan memberikan lagi ya, harus kita bilang memberikan dia ruangan bebas, karena tipe David da Silva ini teman-teman dengan kecepatannya dia memegang bola. Nah, kemudian dia mengetuk bola itu sekali, kemudian lari. Itu ciri khas David da Silva. Ketika kita memarking, kita harus dalam tanda kutip menyikat langsung. Menyikat gimana? Ini contohnya, Nibo berhadapan dengan Silva megang bola. Nah, di sini teman-teman nggak bisa kita kasih tunggu nih, nggak boleh menunggu, langsung harus kita sikat, dalam tanda kutip sikat ya. Kalau nggak kita adu balance, kita buat tactical foul, pelanggaran kecil yang bisa menghentikan pertandingan. Karena Silva nih, kalau nggak misalnya dengan kecepatan, dia sebagai tembok yang memberikan umpan ke kawan-kawannya guys. Itu sangat-sangat berbahaya. Kemudian ketika dia melakukan pressure, ini yang ketiga ya, harus ada pemain yang membantu. Tuh, nah pada posisi ini ketika Ibo berada di sisi sini teman-teman. Nah, ini kan udah head to head sama posisi Silva. Jadi Bakmas ataupun Formigao teman-teman harus membantu Johan Ibo. Membantu bagaimana? Ini yang ketiga ya, membantu dalam hal mengambil bola tersebut ataupun memutus bola tersebut. Maksudnya gimana? Nah, misalnya seperti ini, Johan Ibo udah mempressure ataupun man to man marking. Bakmas berada di sini. Nah, Bakmas harus mengambil bola. Jikalau bola ini akan diumpan ke baik itu ke Eid ataupun baik itu ke Irja. Karena kemungkinan besar teman-teman, kalau misalnya posisi dari David da Silva ketika dia berada di depan, kalau misalnya dia nggak dapat ruang bebas, dia bakal sebagai tembok. Nah, dia bakal mengumpan ke Irfan Jaya tuh ya. Dan disitulah peran Bakmas. Kalau umpannya ke Irfan Jaya, dia bakal bisa memutus. Kalau misalnya dia umpan ke Eid, Formigao bakal bisa mutus. Seperti itu teman-teman. 3 hal yang perlu kita perhatikan ketika menghadapi David da Silva. Yang pertama, antar lini harus rapat. Yang kedua, man to man marking, jangan kasih tunggu, kalau bisa sikat terus dalam tanda kutip ya. Yang ketiga, harus ada membantu teman-temannya, teman pemain belakang Persik Kediri ataupun tim yang melawan David da Silva. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung melihat ke cuplikan videonya guys. Nah, ini teman-teman, pertama kita lihat ini kesukaan David da Silva. Nah, di sini teman-teman, David da Silva tidak di marking ketat, tidak langsung dalam tanda kutip disikat.
pemain Persija Jakarta hanya menunggu. Nah, 1 poin dia dapat, seperti yang kita bahas di awal tadi. Kemudian yang kedua poin teman-teman, ada ruang kosong yang dia bisa masuk ke sini dengan kecepatannya. Ini kecepatan teman-teman. Ini yang diinginkan David da Silva. Dan ini pada pertandingan saat melawan Persija ini berhasil sih David da Silva menerapkan permainan seperti biasa dia main. Kalian tariknya. Nah, di sini teman pemain back belakang menunggu. Ini nggak boleh menunggu. Di sini juga tidak dilakukan tactical foul ya, pelanggaran untuk menghentikan David da Silva. Lihat. Masuk dia. Nih, menunggu lari. Ini David da Silva banget. Nah, bagaimana cara menghentikannya kita lihat ya. Nah, di sini teman-teman kita lihat pada saat pertandingan Persebaya Surabaya menghadapi Persik Kediri. Nah, kita lihat antar lini ya. Di sini teman-teman Sakitedo, Gaspar, Adi Eko. Nah, jadi teman-teman antar lini tengah ke lini belakang Persik Kediri lumayan rapat sehingga membuat sulit pergerakan dari David da Silva. Seperti itu, kita lihat. Nah, kemudian ketika Adi Eko masuk ke tengah, Johan Ibo merapat ke posisi David da Silva untuk mempressure, untuk menutup. Jadi ada mengcover selalu teman-teman. Lihat. Nah, kemudian kita perhatikan pergerakan David da Silva ini bakalan diumpan oleh Konate. Udah siap ya pergerakan dari Ibo. Jadi ketika kita menghadapi David da Silva, menghadapi bola-bola direct, kita harus 2 langkah ataupun 3 langkah ya. Lebih unggul posisinya ketika David da Silva berlari, karena speed David da Silva ini luar biasa gacor. Kita lihat nih posisi dari Ibo, dia lebih depan daripada David da Silva sehingga bisa menyeimbangkan kecepatan. Lihat. Nah, bisa disimbangkan. Jeber. Kita lanjut ya. Itu yang pertama teman-teman. Nah, di sini teman-teman pemain Persebaya Surabaya memberikan umpan ke posisi David da Silva. Seperti yang kita bilang tadi, David da Silva ini kesusahan bakalan bermain kalau dengan pemain-pemainnya rapat, melakukan compact, bermain rapat. Nah, seperti ini David da Silva. Ibu teman-teman udah melakukan pressure, tekanan, dan ini Adi Eko guys. Kita lihat. Nah, putus lagi. Dan di sini apa yang dilakukan Johan Ibo, langsung menyikat. Jadi David da Silva ini nggak boleh kita kasih menunggu, nggak boleh. Ini teman-teman disikat langsung. Sikat langsung. Pekan langsung, nggak boleh ditunggu press gitu aja, langsung sikat. Kita lanjut ya. Nah, di sini teman-teman perhatikan pergerakan dari David da Silva dan pergerakan Ibo. Seperti yang aku bilang tadi, ketika David da Silva berlari, kita harus 2 sampai 3 langkah ya. 1 2 3 lah. Setidaknya adalah space kita lebih depan daripada David da Silva. Nah, di sini dipraktekkan Johan Ibo. Kita lihat. Nah, masih bisa diseimbangkan ya kalau misalnya kita berada lebih depan daripada posisi David da Silva dalam hal berlari. Nah, putus. Nah, di sini teman-teman peran dari temannya Johan Ibo. Nah, Johan Ibo tugasnya melakukan pressure, Formiga ataupun Bakmas sebagai pemutus bola, yang memutuskan bola. Itu yang aku bilang poin ketiga teman-teman. Ada yang membantu pergerakan Johan Ibo untuk memutuskan bola. Seperti itu udah jelas ya teman-teman ya. Kita lanjut. Nah, ini kembali teman-teman dilakukan umpan oleh Konate, kita lihat. Nah, di sini kita lihat posisinya teman-teman. Ini harus disikat langsung, nggak boleh menunggu. Ini bakalan jadi tembok. Nah, jadi tembok kan harus disikat. Nah, di sini peran dari Bakmas teman-teman ya. Dia membantu. Yang poin ketiga tetap dari awal ya. Ada harus yang membantu. Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini kembali teman-teman posisi dari David da Silva rapat banget sama Johan Ibo sama Formigao. Nggak ada ruang dikasih. Lihat teman-teman apa yang dilakukan oleh Ibo ya. Ini langsung disikatnya guys. Nah, ini yang demen aku nih. Ini pasti nonton video aku mungkin nih. Johan Ibo nih langsung sikat itu guys. Tadi pas video pertama kita lihat pemain Persija Jakarta menunggu itu makan empuk banget bagi David da Silva. Nah, ini lagi teman-teman bola daerah ya, dikasih oleh Irfan Jaya. Kita lanjut. Ini teman-teman posisi Johan Ibo, posisi David da Silva. Johan Ibo 2 sampai 3 langkah lebih unggul daripada posisi David da Silva. Jadi ketika diajak sprint, Johan Ibo bisa menyeimbangin karena kecepatan David da Silva ini gacor. Sekali lagi aku bilang nih, bisa kan diputus kan. Beginilah mematikan David da Silva. Kita lanjut. Nah, lihat ini teman-teman posisi David da Silva, ini posisi dari Johan Ibo. Udah memperhatikan ya Johan Ibo ke posisi David da Silva, karena kuncinya di sini teman-teman. Kalau misalnya ada ruang kosong di posisi sini, nah ini bakalan sering diumpan pemain Persebaya Surabaya ke posisi dari David da Silva. Kita lihat udah ditutup kan, langsung kan bergerak nih kan Johan Ibo. Lihat. Putus lagi, langsung sikat guys. Nah, di sini teman-teman peran dari teman yang membantu Johan Ibo, Bakmas. Dia mendapat bola, kemudian mensirkulasikan balik lagi ke kawan-kawan pemain Persik Kediri. Kita lihat. Nah, seperti itu teman-teman. Jelas ya, udah cukup jelas sih menurut aku nih. Nah, ini lagi teman-teman posisi dari
David da Silva, ini posisi Johan Hibo, ini posisi Bakmas. Nah, di sini teman-teman langsung disikat. Jangan kasih kendor. Sikat langsung. Nah, seperti itu teman-teman. Ini serius aku. Memang seperti itu cara menghentikan David da Silva. Nah, ini lagi teman-teman disikat oleh Andri Ibo, guys. Kita lihat. Nih dia teman-teman. Nih, nggak menunggu-menunggu, langsung disikat, guys. Kita lihat nih, jatuh lagi. Ini bagus, guys. Ini memang cara menghentikan Andri Ibo. Maksudku tadi Andri Ibo, guys, ya, bukan Johan Ibo. Nah, ini teman-teman posisi David da Silva, kita perhatikan lagi dan lagi. Andri Ibo udah ada teman-teman. Kita lihat, sikat langsung. Nah, seperti ini. Ini yang aku bilang teman-teman, sikat tapi sebaiknya jangan ada pelanggaran seperti ini. Nah, lihat jarak antar lini pemain Persik Kediri rapat sehingga tidak ada ruang bagi David da Silva. Dan ini dilakukan Andri Ibo, sikat langsung. Gacor sih Andri Ibo nih memang. Kita lanjut. Lihat teman-teman, perhatikan posisi David da Silva. Ada Andri Ibo rapat tetap man-to-man marking, dan di sini juga ada yang membantu siap-siap mengcover jikalau putus ya, ataupun tidak bisa diintercept oleh Andri Ibo. Kita lihat. Tetap di man-to-man marking, dan ini lagi teman-teman, lihat. Sikat langsung, jangan menunggu. Sikat langsung Andri Ibo, sikat seperti itu. Kesulitan David da Silva. Kita lanjut. Nah, di sini David da Silva berada di posisi sebelah kiri mencari ruang kosong teman-teman, karena di sini posisi Patrick Wanggai udah masuk. Ini teman-teman, Patrick Wanggai, dan ini keinginan memang David da Silva ya, berada di sisi kiri ya. Nah, kemudian di sisi kiri memang udah dapat di ruang kosong. Ini kosong-kosong teman-teman. Ini kesukaannya. Nggak lagi terlalu banyak di man-to-man marking. Walaupun ini sekali cuman, beberapa kali lah cuman. Nah, jadi begitulah cara menghentikan David da Silva. Jadi kesimpulan apa cara menghentikan David da Silva itu? Yang pertama, jarak antar lini pemain yang melawan David da Silva harus rapat. Yang kedua, man-to-man marking, sikat dalam tanda kutip langsung tanpa menunggu. Yang ketiga, harus ada sokongan, bantuan, covering ya dari kawan Andri Ibo di posisi Persik Kediri ini, yaitu ada Bakmas ataupun Formigo. Nah, kalau suka kan video ini, udah tahu apa yang harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.